Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fatahil alim alladzi arsyada wa istafa min ibadihi bita'alim wa ta'lim wa ja'ala ilma sabaqan najat wal fawz bi zulfan ila al-karim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah wa hadana ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin wa sahbihi wa tabi'in bi qulubi fi dalil baqa'i wal na'im. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'u hijab wa sab'a sumbulatin khudri wa farayalisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum birru'ya ta'qulun. Artinya Irfan artinya Bu? 43. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lain yang kering. Wahai orang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Iya. Selanjutnya, semalam kita sudah diberitahu bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam memberikan penjelasan terhadap 2 orang pemuda yang masuk penjara juga lawan Sidik. Dan penjelasannya bujur. Satu dieksekusi mati, yang satunya itu bebas bahkan jadi pelayan raja, tukang tuangakan banyak raja. Ketika Nabi Yusuf bepasan lawan yang selamat ini, padahi raja, aku kada salah. Ternyata apa? Fansahu syaiton. Pemuda tadi kada ingat harus memberikan non raja perihal Nabi Yusuf, kondisi Nabi Yusuf. Namun ada peristiwa lain yang membuat Nabi Yusuf jadi keluar dari penjara. Hadhihi ru'ya min maliki Misr mimma qaddarallahu ta'ala annaha kanat sababan li khuruji Yusuf alaihissalam minas sijni mu'azzazan mukarraman. Mimpi raja. Jadi itu mimpi itu bisa salah satu daripada ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Bisa jadi mimpinya itu bujuran. Itu satu. Bisa juga mimpi orang ada mimpi lah, manusia ada mimpinya. Bisa juga mimpi itu diganggu setan. Apa misalnya diganggu setan itu masing-masing. Ada yang sekadar diganggu ditakutani aja, guring, padilah malam. Saya ada mimpi disesai kuyang, padilah aja kuyang. Padilah ini aku buka, mungkin mimpi disesai aku buka. Itu ganggu setan aja. Mau benarnya. Ada juga mimpinya kada jelas. Apa kan mimpinya? Terpajal dalam tanah, ada berkunjung dalam laut, mana-mana aja kemarin. Mimpinya kada jelas. Itu ngarannya al-ghatu alam, bunga tidur, merami guring aja. Tapi ada juga mimpi itu dasar serius diganggu setan. Kayak pegerang kasusnya. Banu bisa kejadian guring lah. Saya dari mimpi tabung di Gunung Pamaton. Di situ ada kris. Itu kris pusaka. Pian tabung, andakannya di bawah pohon asam pinggir jalan. Di situ ada tabung pian simpani harago. Datangi sidin bawang guring. Datangi sidin di Gunung Pamaton. Soalnya di bawah pohon mangga tabuk. Ini mimpi. Tabuk dasar ada soalnya keris. Bawa sidin beli ke rumah. Kenapa bisa kayak itu ya? Berarti itu jinnya itu rumahnya di keris itu.
inya minta ragu. Bilanya minta ragu, nah gini dah. Kayak apa? Nomor tahu kayak apa tuh gini dah. Kenapa geram? Karena nih bila sudah terbawa keris nyawa rumah, itu jinnya tuh umpatan di rumah. Mapanya mahaur macam-macamnya. Berarti jin kerisnya bapak nunggu lah iya. Nah itu mimpinya dasar bujur ilmu setan terpengaruh. Selama kerisnya tadi masih di dalam rumah bahaya benar Pak. Karena misalnya kerisnya dijulung pada orang, maka indah lagi bergaduhan keris. Ada orang minta keris pian lah, dua. Orang yang minta keris tadi, kayaknya di mimpinya pulang. Antarakan aku ke rumah Sidin, antarakan ke rumah Sidin. Karena Sidin semalam yang membebaskan ulun dari dalam tanah. Karena itu mahornya. Itu mimpinya apa? Mimpi diganggu setan, bujuran lah. Itu bujuran diganggu. Itu mimpi. Raja ini bang mimpi. Raja itu mimpinya dasar aneh. Makanya serius. Jadi mimpi itu ada yang apa ngarannya nih, merami guring aja. Ada mimpi itu yang sekadar lewat aja. Ada yang diganggu setan. Tapi ada juga yang mimpi jadi kenyataan. Indonesia Arab Saudi 2-0 Marcelino nomor 7. Waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman. Aku melihat dalam mimpi ujar raja lo 7 sapi gemuk. Jadilah mimpi raja ini mimpi raja. Kan tadi Nabi Yusuf kisahnya minta dikeluarkan dari penjara lewat pemuda yang selamat. Tapi lain itu sekalinya jalur Nabi Yusuf bebas. Jalurnya apa? Jalur karena memberikan solusi kepada raja. Kenapa Allah Ta'ala mentakdirkan kayak itu? Ini merupakan apa? Mu'azzazan mukarraman, penghormatan untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Supaya keluarnya itu bergengsi. Keluarnya ada kan macam-macam orang datang. Ada datang ke rumah, datang buka lawang dai. Ada orang datang ke rumah dibukakan lawang, disambut dalam rumah, beda. Ada orang datang ke rumah, soalnya disambut pakai hadrah, beda lagi. Ada orang datang ke rumah disambut orang sekampungan, beda. Nah, Nabi Yusuf bang caranya Allah menghargai Sidin keluar daripada penjara. Kawa mentakwilkan, kawa menjelaskan mimpi Raja Mesir itu jalannya. Nah, mimpi apa tadi? 7 sapi. Sapi yang lama ya'kuluhunna sab'un hijab. Jadi mimpinya tuh sapinya tuh kayak lagi makan rumput lah itu. Soalnya ada sapi ini kurus memakan sapi lamak tadi. Nah, lalu ada kayak 7 tumbuhan kayak yang hijau di tumbuhan yang kering. Bingung nih rajanya. Makanya dia raja ya yuhal mala itu sekelompok. Kayak ini mala al-mala sekelompok orang itu al-mala. Ya yuhal mala aftuni fi ru'yaya. Wahai ada pejabat kerajaan, ada ahli nujum, ada tukang sihir, ada dukun macam di Mesir. Karena Mesir ini terkenal dengan mitos dan dukunnya, banyak macam-macam. Tolong bang takwilakan mimpi ini. In kuntum lirru'ya takburun. Kalau kalian terhadap mimpi itu awal. Qalu adghatu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alim. Apa tuh ridwan artinya? Ayat 44. Qalu adghatu ahlam. Mereka menjawab itu mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak menakwilkan mimpi itu. Nah, qalu adghatu ahlam. Kada kawa. Jadi mereka ini cuma bunga tidur, kada ada apa-apa kisahnya, kada ada artinya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam. Kami rawa juga mentakwilkan mimpi. Intinya mereka tidak mampu, tidak bisa untuk menjelaskan pertanyaan raja ini. Nah, lalu waqala alladhi
naja minhuma wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummah ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilu. Jadi pas nang Saikong tadi ingat, Saikong dia ingat, Saikong dia lalu orangnya, Saikong ingat bahwasanya waktu dalam penjara ada yang bisa membantuinya. Ana unabbiukum bi ta'wilihi fa arsilu. Nah, lalu dikiaulah Nabi Yusuf alaihi salam sehingga keluar dari penjara. Jadi yang membantu kita ini ada tahu. Makanya dalam hadis itu Allahu fi auni abdi madama abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala dalam pertolongan hambanya selama hambanya tersebut menolong orang lain. Ini yang menolongi Nabi Yusuf, wasilahnya, perantaranya siapa? Pemuda yang tadi, yang ada, yang asalnya kan diingat, timbul diingat. Gitu. Misalnya Usop menolongi Adit menolongi Bintang. Allah fi auni abdi madam abdu fi auni akhi itu pastilah Bintang menolongi Adit juga, pastilah Adit menolongi Yusuf juga. Kadang itu rumusnya. Rumusnya kayak apa? Ketika Usop membantui Adit membantui Bintang, maka bisa jadi pertolongan Allah kepada Yusuf. Yusufnya ketujuh menolongi Adit. Maka pertolongan Allah kepada Usop bisa jadi datang dari Fahrin, bisa datang dari Sarif, bisa datang dari Fadilah. Adit karena rancak menolongi Bintang, bisa jadi pertolongan gasan Adit dari Ahmad, bisa jadi dari Azhar. Udah tahu rahasia Allah. Bintang menolongi Repal sekali, bisa jadi dibalas Allah Bintang ditolongi 10 kali. Bisa ditolongi Ridwan, bisa ditolongi Farid, macam-macam. Itu pertolongan. Nabi Yusuf bang, jalurnya, wasilahnya pemuda tadi. Wa qala alladziina naja minhuma waddakara ba'da ummah ana unabbiukum ta'wili fasul. Nah, singkat cerita Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Sudah keluar dari penjara, lalu raja Yusuf ayat aftina. Lalu raja tadi menjelaskan tentang apa yang dimimpinya. Fa inda dzalika dzakara lahu Yusuf alaihissalam ta'birha min ghairi ta'nifin lil fata bi nisyani ma wasahu bihi wa min ghairi ishtiratil khuruj qabla dzalika. Jadi kayak ini nah. Pemuda tadi datanglah ke penjara. Ulun hendak mengiau orang yang kawam mentakwilkan mimpi. Sudah. Lalu si pemuda tadi, yang pelayan raja tadi, yang selamat sampai ke penjara Nabi Yusuf. Lalu apa? Langsung memadahi Nabi Yusuf di penjara tadi. Wahai Nabi Yusuf, raja termimpi sesuatu. Jelaskan dong apa maknanya. Nah, Nabi Yusuf langsung aja sini mentakwilkan mimpi. Padahal sini masih dalam penjara. Kenapa jangan Nabi Yusuf mulang persyaratan? Aku hakunai menjelaskan asal dikeluarkan dulu dari penjara. Ada soalnya Nabi Yusuf langsung situ sini. Ketika diminta menjelaskan mimpi tadi, Nabi Yusuf langsung menjelaskan tanpa mensyaratkan dikeluarkan dulu dari penjara. Nah, imbas si pemuda tadi mendapat kabar atau penjelasannya, dipadahkannya wadah raja. Lalu singkat cerita Nabi Yusufnya ya dikeluarkan dari penjara. Nah, hanya dijelaskan macam-macam tadi. Lalu dia Nabi Yusuf apa tadi penjelasannya? Tazra'una sab'a sinina da'aba. Tazra'una sab'a sinina da'aba. Apa makna da'aba? Ya'tikum al-khasaf wal matar sab'a sinin mutawaliyah. Karena ada 7 tahun, yang mana 7 tahun itu adalah masa subur. Masa subur. Kayak kita ini lagi masa subur. Orang berumah, hasilnya banyak bagus. Bintang waktu banjir kelas berapa Bintang? Banjir sebanjaran Tolong yang ramai.
berapa? Berapa? Kelas 5. Ya lelak banjir lah. Nah, turun lah sekolah. Kelas 5 di mana di sini Kak? Di mana? Maksudnya di Banjarmasin. Nah, di sekolahan sana turun aja lah. Nah, Ded, waktu banjir lagi di mana, Ded? Sudah di Banjar kah? Belum di Banjarmasin? Belum di Banjarmasin. Sob, kurang delapan. Waktu banjir kelas berapa tuh? Tahu lagi yang banjir di Banjarmasin. Nah, kelas berapa? Kelas 6. Ini kelas 5 itu kelas 6. Hah? Banjir tua. Tapi pas kelas 6 itu di Jelakat. Nah ini aja kan tamat SD tahun berapa? Ingat lah. Tamat SD tahun 2000. Hah? Apa ya? 2023. Yang bujur 2023 nya. 2024 kelas 7. Iya. 2023. 2024 tuh kelas 7. Kan 2024 nih kelas 7 nih. Jadi 2023. Nah, penjelasan banjir waktu di Banjarmasin, Sungai Tabok, tahu Sungai Tabok? Sungai Lulut tahu? Nah, pokoknya di Palnam, Jalan Pramuka, Sungai Lulut sampai ke Sungai Tabok tuh banjir sih tuan. Sampai di Palang 4 flyover, nah sebenarnya itu paling parah di situ tahun 2021 pas Covid. Jadi pas banjir tuh orang ada ingat Covid lagi banjirnya. Nah, apa efeknya dari banjir? Daerah Sungai Tabok itu, Sungai Rangas, daerah itu, pokoknya kan kita belajar keluar kota, kawal Jalan Ahmad Yani, Palnam, kawal lewat Sungai Lulut, tahu Sungai Lulut? Nah, taruh Sungai Lulut, Sungai Tabok, nah daerah situ daerah rame orang bertanam limau. Bahuma bang rame juga lah, iya juga. Imbah banjir atau pas banjir tuh nah, pas banjir tuh banyak perumahan rusak, termasuk banyak banih yang tarandam. Banih kamu tarandam kayak apa? Kalau ada papai lagi dah. Tarandam kalau dia papai lagi. Yang kau disimpan. Kalau ada kau terendam dah itu. Kenapa? Karena ini bilanya terendam kada kawal lagi diolah jadi nasi. Karena bilanya terendam, ini tumbuh tuh nasnya. Kalau ada apa-apa, dah lah banyak rusak. Nah, tahun 2021, imbahnya itu nah tanah tuh rusak mengatap mengalir, bahuma kada bagus hasilnya. Sampai semalam, mungkin tahun tadi tuh 2 tahun yang lalu. Tahun tadi ya, baras tuh larang benar. Kenapa jadi larang baras? Karena bau mengalih, kada banyak dapatnya. Orang mengatam, tahu irfan orang mengatam? Panen itu sedikit aja. Sudah tahun ini alhamdulillah sudah berubah. Tanah sudah baik, orang mengatam baik juga. Nah itu kondisi bisa berubah. Termasuk kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ujar Nabi Yusuf, kayaknya di Mesir ini ada 7 tahun hasilnya melimpah bagus. Hasilnya melimpah bagus. Namun orang bertanam tahu tak bakabur, tahu juga hasil bagus. Apalagi imbah bagus, hujannya teratur, kada kering. Fama hasadtum fadaru fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Mahmais
istaghallaltum fi hadhihi 7 sinin al-qasab fadakhiruhu fi sumbulihi liyakuna abqanahu wa an Israel qasad ilaihi illa al-miqdar alladhi ta'kulunahu wal yakun qalilan la tusrifu fihi litantafi'u fi sab'ishidat. Jadi hasil 7 tahun itu disimpan. Jadi 7 tahun itu bagus, hasilnya banyak bagus. Nah, itu jangan behimat memakan, tapi disimpan. Disimpan mana? Disimpan tempat penyimpanan makanan. Karena ada kulkas ada. Pokoknya tempat kalaunya baras itu biasanya menyimpannya masih bentuk bani, disimpan dalam gudang gitu. Pokoknya disimpan di penyimpanan makanan. Jangan tapi banyak makan sekadarnya aja. Supaya apa? Ada simpanan kainnya. Karena 7 tahun ini bagus hasilnya. Nah, setelah 7 tahun tadi kan simpan illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali yang biasanya perlu makan. Summa ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidat. Nah, yang disimpan itu apa? Akan ada 7 tahun berikutnya syidad. Apa syidad artinya? Pancaklek. Bertanam kada tapi mau. Pohon kada berbuah, tanah kering, kemarau. Sudah. Dzumma ya'ti min ba'di dzalika amun fi ghasun nas wa fihi yasirun. Jadi siklus tahu lah. Siklus tahu, ada tahu. 7 tahun hasilnya bagus. 7 tahun berikutnya hasilnya sakit. Ngalih. Lalu jika sudah 7 tahun, berarti totalnya 14 tahun. Maka cuaca di Mesir, iklim di Mesir, pertanian di Mesir bagus. Nah, itu. Jadi 7 tahun melimpah, 7 tahun pancaklek. Nah, imbah sudah habis itu, habis pancaklek, berarti sesudah 14 tahun maka ada masa yang bagus sepanjang tahun malah. Masa pancaklek. Di Banjar pernah lah pancaklek, pernah dulu. Ada tahun berapa ya? 97 98 pancaklek. Jadi udah kita bila musim pancaklek itu, lain musim pancaklek maksudnya musim kemarau. Nah, wadah kita ini bilangnya kemarau benar. Hujan ada turun, wadah kita lah. Itu kemungkinan besar bisa jadi kabut asap. Kenapa jadi kabut asap? Karena di hutan, di pauman macam-macam itu terbakar. Ada yang dasar membakar, ada yang dasar terbakar karena memang panas. Nah, hasilnya apa? Kabut. Amun kabut itu apa bahayanya Madilah ya? Amun di Banjarmasin nah, pas kabut asap bahayanya apa? Itu apa? Nah, apa Ridwan? Kalau minat apa jidan? Mau kabut asap, sakit mata, kamu kabut asap kenapa sob? Hah? Kemudian kabut asap apa rame keramian? Bapak, kamu ini kabut asap misalnya, bahayanya itu apa kabut asapnya? Ada nyamannya kabut asap Bapak? Jadi bilangnya kabut asap bagi yang bisi gangguan pernapasan itu bahaya benar. Binak. Belum lagi sakit mata, belum lagi ada penyakit pernapasan ngarannya ispa, belum lagi pagi kabut kada kawa kelihatan di jalan bahaya benar. Itu apa?
Nah di Banjar udah kita itu bilangnya musim kemarau. Makanya ada semam sahabat nampina kemarau lawas sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Nah kasus di Nabi Yusuf ini kayak itu sudah imbah Nabi Yusuf menjelaskan tentang mimpi tadi dan perubahan-perubahannya. Nah lalu apa yang terjadi? Waqala al-malik u'tuni bihi falamma ja'a ar-rasul qala irji' ila rabbik fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim. Inna rabbi bikaidihinna alim. Bintang, baca bintang ayat 50. Nah apa artinya? Dari Raja berkata, bawalah dia kepadaku ketika dia Yusuf berkata, kembalilah kepada Fir'aun, tanyakan kepadanya dan dia hanya perempuan yang telah menyampaikannya. Sungguh aku mengetahui tujuan mereka. Iya. Nabi Yusuf pas di Riau, pokoknya suruh keluarkan. Nah, salah satu pertanyaan Nabi Yusuf apa? Fas'alhu ma balun niswatil lati qatta'na diyahun inna rabbi bikaidihin alim. Jadi Nabi Yusuf coba memtakuniakan perempuan-perempuan yang dahulu menatap tangannya pas tetamu Nabi Yusuf, harus sengaja. Ya, apa kisahnya? Lalu salah seorang perempuan yaitu Siti Zulaikha qala ma khatbukunna idrawatun Yusuf an nafsi qulna hasyalillahi ma alimna alaihi min su' qalat imra'atul azizil an hassasal haq ana rawatuhu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Singkat cerita, perempuan tadi, perempuan-perempuan yang dahulu tetap tangan itu. Nah, yang mengaku ini Zulaikha, ujar Zulaikha, wah ini sudah jelas hasul hak, sudah nampak zuhar, sudah nampak nang salah siapa? Siapa yang salah? Ya Zulaikha. Yang benar siapa? Nabi Yusuf. Wa innahu, sesungguhnya dia Nabi Yusuf maksudnya laminas sadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Dzalika liya'lama anni lam akhunu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Lalu jar Zulaikha apa? Dzalika liya'lama anni, itu supaya diketahui lam akhunhu, aku tidak berkhianat terhadap suamiku. Karena apa? Karena waktu kejadian itu, yang kejadian Nabi Yusuf anak diperkosa itu, Zulaikha rawat itu merayu aja, belum sempat kejadian. Belum sempat kejadian. Karena ini bilanya terjadi, yang terjadi apa? Ngarani itu perzinahan. Maksudnya hubungan laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan berhubungan badan tanpa ada ikatan nikah, itu ngarannya zina. Itu ngarannya zina. Lalu kayak apa supaya halal? Nyaman aja, akad nikah itu jadi halal. Ada laki-laki, ada perempuan berhubungan badan, haram. Apa yang maulah hal haram tadi jadi halal? Akad nikah. Gara-gara akad nikah jadi halal. Itu. Sebutin kasus sebutinnya. Ada 2 orang laki-laki tapi homo. Nah, sama-sama menyukai, kawalah dihalalkan, kada awal sampai hari kiamat kada awal. Kenapa? Karena ini bukan sunnatullah. Bapak laki-laki dan perempuan kan mau lakian sama lakian. Ini ngarannya penyimpangan, jadi gangguan kesehatan. Amun ada orang lakian nih, kada ketujuh bebinian, ketujuh lakian aja, itu ngarannya penyakit mental, kada normal.
ada normal. Amun ketujuh bebinian normal lah, normal. Yang kada normal tuh kayak apa? Inya ketujuh bebinian tapi belum halal menggawi yang diharamkan Allah. Nah itu yang kada pas. Tapi caranya supaya halal kayak apa? Akad nih, nikah itu halal kan? Bahkan bukan hanya halal tapi berpahala. Itu. Nah, sudah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Pokoknya itu penyesalan lah dari Zulaikha. Apa sob artinya sob? Ayat 53. Coba baca. Diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Iya. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun Maha Penyayang. Iya. Ujar Zulaikha itu adalah nafsu sesaat. Nafsu itu menyuruh apa Nopal? Nafsu itu menyuruh kita apa? Nafsu di dalam awak kita ini kan ada nafsu. Nah gawi nafsu itu menyuruh kita apa? 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 Nafsu menyuruh kita apa? Ya kuringnya apa? Iya. Kan apa banyak orang jawab. Nafsu itu menyuruh kita berbuat kejahatan. Itu nafsu. Subuh digarap ngalih. Nah itu nafsu. Sembahyang ngalih, nafsu. Kada usah sembahyang dingin, kena aja. Nah itu nafsu. Iblis, setan bisa ya jual lah, dia jual. Jadi dalam awak kita ini ada dua pengganggunya yang mengajak kepada keburukan. Satu, nafsu. Itu dasar manusia pasti bisa nafsu bertahan. Lalu yang kedua setan. Setan tuh bahkan ya jeri majradam. Inya kau mengalir kayak darah kita juga. Sawakan itu mengganggu. Waktu bulan puasa sarep yang dibelenggu itu siapa? Setan. Yang dibelenggu itu setan. Tapi nafsu bang ada dibelenggu. Nah makanya orang yang lipus-lipus di tengah jalan, di pinggir jalan, padahal lagi bulan puasa, atau di tengah jalan, pinggir jalan, minum es nyurnya. Itu apa? Maka setan dibelenggu. Itu nafsu. Nafsu masih ada lagi. Cuma karena musuhnya ini sudah berkurang, setan tuh nah sudah ada, jadi tak kurang musuhnya. Makanya bulan puasa awat terjangkal beribadah. Karena musuhnya berkurang seiko. Tapi bilanya musuh itu sudah berkurang, masih kada kawa menggawi ibadah, masih barat menggawi ibadah, berartinya belum kawa mengendalikan nafsu. Kita ini manusia ini hanya disuruh untuk mengendalikan nafsu. Itu ya, kada disuruh kita mengendalikan udara, mengendalikan besi, mengendalikan jin curiki, QB, kada. Kita hanya mengendalikan hawa nafsu. Itu ya tugasnya. Fahrin siap mengendalikan udara. Itu. Nah, itu jar Zulaikha minta maaf karena kadang mau mengendalikan lagi nafsu. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Belum mention kah? Lanjut, sudah. Wa qalal maliku. Nah ini Azhar baca Azhar. Baca ayatnya. Ayat 54. Baca aja. Auzubillah.
Hah? Astagh. Binafsi habis Terus dalam makinun. Iya. Natu Azhar makinun amin. Makinun amin. Tanwin bertemu hamzah. Apa hukumnya? Hah? Nun tanwin makinun. Nah itu kan tanwin bertemu hamzah amin a. Nah hukum tajwidnya apa? Hah? Idgham amat bang? Salah man? Sama. Padira? Padira belum sama. Irfan. Yang ayat 54. Nah di ujungnya ladaina makinun amin. Makinun amin. Tanwin itu nah nun tanwinnya bertemu hamzah atau a. Hukum tajwidnya apa? Paren apa paren? Ya, hukum tajwidnya adalah izhar. Apa itu artinya nampak? Jangan berdengung. Makinun amin. Hasil nggak? Betul nggak? Oh iya. Lalu selanjutnya, nah ini raja berkata sesuatu kepada Nabi Yusuf. Lalu apa titah raja? Apa instruksi raja kepada Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf bisa menjelaskan, bisa menerangkan arti dari mimpi raja? Nah, kayak apa posisi Nabi Yusuf? Beruntung atau kayak apa kah? Dapat apa Nabi Yusuf dan apa yang diberikan oleh raja? Itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.